Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Kasih Allah tidak terukur, begitu luas, begitu dalam, dan begitu lebar. Itulah kasih Yesus kita. Hati kami bersyukur padamu Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Saudara, katakan
Bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah bersama-sama untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara untuk kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membawa saudara untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat Tuhan Yesus sedang menantang Petrus, pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. 40 hari Tuhan Yesus sedang mempull up murid-muridnya, saudara-saudara sekandungnya. Mereka semua mulai percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pada harinya Yesus harus naik ke surga. Namun sebelum Yesus naik ke surga, Dia harus memastikan lebih dahulu bahwa semua murid-muridnya siap untuk melanjutkan apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menggembalakan umat Tuhan. Umat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ribuan orang-orang akan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul-rasul harus disiapkan, terutama seorang pemimpin para rasul yaitu Petrus. Dia harus mendapatkan tujuan utamanya. Pada saat dia melayani, dia harus punya dasar pelayanan yang sangat kuat. Sehingga pada saat di pelayanan menghadapi tantangan-tantangan yang besar, kalau fondasinya itu kuat, dia tidak akan beranjak dari pelayanan. Bahkan dia rela mati untuk melayani Tuannya, yaitu Yesus Kristus. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jikalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, kesekian kali kita mendengar pemberitaan firman Tuhan mengenai tantangan Tuhan Yesus kepada Petrus untuk menggembalakan umat Allah. "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk melihat lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari dan selalu baru setiap pagi. Pimpin kami hari ini Tuhan, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu sanggup mengubah kehidupan kami, sehingga di dalam tengah-tengah bencana pandemi corona ini, kami tetap mengasihi Engkau lebih daripada semuanya itu. Urapi kami hari ini, baik yang mendengar pemberitaan firman-Mu, baik yang memeriksa berita ini, maupun kami semuanya, sehingga kerajaan-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Kalau kita melihat perikop ini, sebelumnya perikop ini didahului oleh satu cerita yang menarik, di mana Tuhan Yesus berjanji untuk bertemu dengan murid-muridnya di Danau Galilea. Tapi setelah Petrus bersama dengan beberapa muridnya, ya, murid-murid yang kasihnya ada dalam pinggir danau itu, Yesus tidak datang-datang. Sehingga Petrus mungkin sudah kehilangan kesabaran. Sehingga Petrus berkata, ayo kita cari ikan saja. Kita tunggu Tuhan Yesus, nanti kita bisa lapar. Kita bisa mati karena kita tidak makan. Kita kembali ke profesi semula saja. Kita mulai cari ikan. Siapa yang mau ikut? Semuanya ikut. Dan Petrus malam itu mulai cari ikan. Sepanjang malam, nelayan-nelayan yang profesional ini tidak menemukan satu ikan pun, cedol kecil pun tidak dapat, saudara. Sehingga pada saat matahari sudah mulai terbit, mereka masih terus mencari. Tapi di pantai sana, ada seorang berkata, adakah kamu punya lauk pauk? Petrus menjawab, tidak ada. Petrus jujur dengan keadaannya. Walaupun dia seorang nelayan yang hebat, sepanjang malam dia nggak dapat apa-apa. Tapi dia jujur, dia tidak malu dengan keberadaannya, dengan pergumulannya, dengan keadaannya secara pribadi. Sehingga Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke kanan. Pada saat jala itu tebarkan ke kanan, pada saat ditarik jalannya, mereka mungkin terkejut. Mungkin mulai bingung mereka. Mereka dapat begitu banyak pada sepanjang malam. Dia nggak dapat apa-apa. Yohanes, muridnya paling dikasih, dia mendengar suara itu. Itu suara Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Petrus, Petrus, itu guru. Itu rabi. Petrus langsung dia pakai bajunya. Dia tinggalkan ikannya, jalannya. Kemudian dia masuk ke danau itu dan menemui Yesus. Dan murid-muridnya menarik jala itu penuh sesak dengan ikan-ikan. 153 ekor ikan besar. Ikan yang kecil tidak dihitung, mungkin dikembalikan ke Danau Galilea. Saudara, mujizat Tuhan terjadi pagi hari itu. Dan Petrus mulai sadar, tanpa Allah, tanpa penyertaan Roh Kudus, tanpa pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, semuanya hasilnya nol. Semuanya hasilnya nihil. Dan Petrus menemukan Yesus itu di pantai. Pada saat Yesus di pantai, Petrus terkejut karena sudah ada api arang, sudah ada roti, sudah ada ikan. Yesus sudah nyiapkan makan pagi bersama dengan sang rabi Yesus Kristus ini. Dan murid-muridnya semua diam. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya. Petrus pun tidak berani bertanya. Yesus berkata, ambil ikanmu itu, supaya kita bisa makan dari hasil kamu ambil jala tadi di Danau Galilea, saudara. Mereka mungkin pesta hari itu. Mereka makan pagi bersama dengan Sang Mesias, bersama dengan Juru Selamat Yesus Kristus yang luar biasa. Mungkin keraguan, mungkin Tuhan sedang memfollow up mereka, mungkin Tuhan sedang meyakinkan mereka yang sudah gundah gulana, iman mereka mulai tipis, pengharapan kepada Yesusnya mulai kendor. Pada saat mereka bisa melihat Yesus, mereka bisa melihat makanan, dan pagi mungkin sepanjang malam mereka lapar mencari ikan itu. Tapi pagi itu mereka dikenyangkan, makan ikan, makan roti sampai puas. Dan setelah duduk tenang,
Tuhan Yesus sedang membuat pertanyaan kepada Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan kata apakah engkau mengasihi pakai bahasa apa. Karena bahasa Indonesia kita punya cuma dua kata, mungkin mengasihi dan mencintai. Dua-duanya mungkin tidak jauh beda artinya. Ya, tetapi di dalam bahasa asli dia pakai kata apakah engkau agapao. Agape itu kata benda, kalau agapao itu kata kerja. Ya. Apakah engkau agapao dengan aku, Petrus? Petrus menjawab dengan bahasa Yunani, aku filio. Filio itu artinya kalau agapao itu kasih tanpa syarat. Kasih walaupun aku rugi, walaupun aku engkau cidrai, walaupun aku engkau sakiti, aku akan berkorban kepada kamu. Itu agapao. Tapi Petrus berkata secara jujur, Tuhan, aku filio, aku mengasihi engkau seperti seorang sahabat. Tidak salah, bagus, tetapi kasih ini tidak cukup untuk menjadi seorang gembala. Karena sahabat itu kalau baik jadi sahabat, tapi pada saat disakiti terus mungkin berkata, ya goodbye deh. Kita nggak bisa sahabat, engkau utang terus sama aku tapi nggak pernah kau bayar. Engkau mengorbankan aku terus, udah deh besok aku cari sahabat saja yang baik. Kata filio ini adalah sebuah kasih yang terbatas. Sebuah kasih yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mau rugi. Beda dengan kasih agapao, kasih yang walaupun aku rugi, walaupun aku berkorban, walaupun engkau menyakiti aku tetap agapao dengan. Kasih yang seperti itulah yang harusnya Petrus miliki. Tetapi selama mengikut Yesus, rupanya dia hanya pakai kasih filio. Sehingga tidak heran kalau 40 hari yang lalu dia menyangkali Yesus. Kenapa? Karena dia kasihnya bukan agapao, kasihnya hanya filio. Pada saat nyawanya terancam, posisinya tidak aman, kasih filio ini dia akan melarikan diri. Dia akan berkata, aku tidak kenal dia. Tuhan Yesus ingin memfollow up hati Petrus dan menempatkan kasih Petrus kepada sebuah kasih yang benar. Sehingga Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang kedua, Petrus, apakah kamu agapao dengan aku? Petrus menjawab kata-kata yang sama. Dia tidak agapao, tapi dia jawab, aku filio. Walaupun Yesus berkata, kalau kamu mau kasih filio, tetap saja Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi tidak cukup kalau engkau mengasihi filio, menggembalakan domba-dombaku, karena engkau akan kecewa. Dalam penggembalaan tidak mudah. Tidak bisa mengambil terus keuntungan. Karena di Alkitab ada gembala yang baik, dia harus rela memberikan nyawanya pada saat ada serigala, ada singa yang mau menyerang, ada harimau, binatang-binatang buas yang mau menyerang. Gembala yang baik, dia akan mempertaruhkan nyawanya seperti Raja Daud pada saat menjadi seorang gembala. Dia mempertaruhkan nyawanya, dia lawan itu singa. Tapi gembala yang tidak baik, pada saat ada serigala datang, pada saat ada singa datang, binatang-binatang buas datang, dia lari. Tuhan Yesus mau Petrus menjadi gembala yang baik. Sehingga pada saat dia masih menjawab filio, Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang ketiga. Petrus, apakah kamu mengasihi aku dengan kasihmu yang filio itu? Pertanyaan yang ketiga Yesus pakai kata filio itu. Petrus, apakah kamu? Dalam bahasa Indonesia masih baik kata kasih biasa, tapi dalam bahasa Yunani Yesus memakai bahasa Petrus. Petrus, apakah kamu hanya punya kasih filio itu kepadaku? Sehingga hati Petrus sedih. Petrus begitu sedih. Dan dia jujur selama ini. Dia jawaban yang ketiga, Tuhan,
memang aku hanya punya kasih filio. Jadi 3 kali pertanyaan Tuhan Yesus dijawab dengan sama, dengan kasih yang filio. Bukan kasih agapao yang seperti diminta oleh Tuhan. Dia sedih karena dia merasa kasih yang dipakai tidak cukup untuk memberikan kasih yang sejati kepada Kristus Yesus. Tuntutan Tuhan mungkin bagi Petrus terlalu tinggi, korbannya terlalu besar. Tapi Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Pada saat engkau muda, engkau akan pergi kemana saja engkau mau dengan kasihmu yang filio itu. Namun pada akhir hidupmu nanti, engkau akan ditangkap, engkau akan memberikan tanganmu, dan engkau akan mati dengan cara memuliakan aku. Disitulah kasih agapomu akan mulai jalan. Saudara, dalam cerita ini, dalam cerita sejarah gereja dicitrakan, pada zaman itu Petrus mulai berkhotbah luar biasa kepada orang-orang Kristen. Dan Nero pada saat ulang tahun, dia pakai gimnasium yang muat kira-kira 20.000 orang. Orang Kristen ditangkapi, dimasukkan di gimnasium itu, saudara-saudara. Ditahan. Kemudian pada saat Nero ulang tahun, mereka dibawa kepada gimnasium atau stadion besar begitu. Di sana singa-singa 2 minggu tidak dikasih makan. Di sana adalah seminggu orang-orang percaya tidak dikasih makan. Dan mereka suruh bertarung dengan singa yang lapar itu. Dan banyak orang yang diterkam satu-satu, diseret masuk ke bawah stadion oleh singa-singa itu. Begitu banyak, ratusan orang Kristen yang mati. Dan konon katanya Petrus berkhotbah di gimnasium itu. Jangan takut engkau dengan singa-singa yang akan meluru engkau. Engkau harus kuat. Engkau harus berani menghadapi tantangan Nero itu. Ya, tapi pada saat orang-orang Kristen sudah mulai habis dimakan singa, Petrus sendirian dan dia mulai gemetar, dia mulai takut. Dia turun dari khotbahnya di gimnasium itu. Diam-diam dia lari. Dia lari pergi keluar kota dari Rom itu. Di pinggir hutan. Malam itu Yesus berkata, "Quo vadis Petrus?" Mau kemana engkau Petrus? Quo vadis Petrus? Quo vadis Domine? Mau kemana engkau Petrus? Saudara, dan Petrus mengenal itu suara Rabi. Itu suara sang gurunya. Itu suara Yesus. Dan Petrus palingkan mukanya. Dia mulai pelan-pelan jalan menuju ke gimnasium dan menyerahkan diri kepada Kaisar Nero. Nero menangkap Petrus ini dan dia disalibkan seperti gurunya di perempatan jalan. Pada saat disalib kepalanya di atas, Petrus berkata, "Saya tidak layak disalib seperti Sang Mesias Tuhan saya Yesus Kristus, karena saya sudah akan menyangkali kembali yang keempat kalinya. Tetapi hari ini saya akan mengakhiri hidup saya akan tidak menyangkali Yesus adalah Tuhan." Karena Petrus ditanya sebuah pertanyaan, Kristus Kurios atau Kaisar Kurios. Kurios itu Tuhan. Ya, kalau kamu berkata Kristus Kurios, Yesus Tuhan, atau Kristus Tuhan, kamu selamat jadi pegawai negeri. Tetapi kalau kamu berkata Kaisar Kurios, kalau kamu berkata Kaisar Kurios, kamu akan diselamatkan. Kamu akan diangkat jadi pegawainya Nero. Tapi kalau kamu berkata Kristus Kurios, hari ini engkau akan disalibkan. Petrus berkata, Kristus Kurios. Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan dia disalib. Pada saat mau disalib kepalanya di atas, Petrus berkata, jangan saya disalib seperti sang guru saya. Saliblah saya dengan kepala di bawah. Petrus disalib dengan kepala di bawah. Ya, di perempatan jalan dia mulai berkhotbah dari pagi sampai sore. Hari pertama dia masih bisa ngomong, hari kedua bisa ngomong, hari ketiga udah gak bisa ngomong, dia udah kehabisan semuanya. Katanya menurut sejarah hari keempat Petrus mati digantung salib itu, karena dia tidak ditombak, dia tidak dicambuk seperti gurunya, tapi dia kehabisan tenaga, dia kehabisan darahnya, dan dia mati dengan memuliakan Allah. Pagi hari ini, apakah pertanyaan Yesus masih relevan untuk saudara?
Apakah engkau agapao dengan aku, hai jemaat Tuhan di zaman modern ini? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agapao? Apakah kasihmu masih filio? Kasih yang jadi orang percaya, pengikut Yesus hanya mencari berkatnya, mencari kesembuhan, hanya mencari berkat, mencari kekuatan, mencari keuntungan daripada Yesus. Ataukah kau mengikut Yesus walaupun aku rugi, walaupun aku harus berkorban, walaupun aku disakiti, walaupun aku menghadapi tantangan-tantangan yang besar sekalipun, aku akan tetap mengikuti Yesus sampai akhir, seperti Rasul Petrus. Ini sangat penting. Kita sedang menghadapi zaman yang keras, dunia yang tidak mudah, pandemi yang belum tahu kapan berakhir. Tapi inilah saatnya untuk kita membulatkan hati kita, kasih kita kepada Kristus. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Engkau seperti kasih agapao, seperti kasih-Mu sendiri yang rela mati di salib untuk menebus dosaku dan dosa umat sedunia ini. Karena itulah aku mau sungguh-sungguh percaya kepadamu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebenaran-kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kekuatan kasih-Mu yang sangat luar biasa itu, biar menggetarkan hati setiap orang. Biar kami mau belajar hidup seperti Petrus, mengakhiri dengan penuh kemuliaan di akhir hidupnya. Kami belum tahu kapan Allah sedang menyongsong kami. Namun kami percaya biarlah kami mengakhiri seperti Petrus. Kami memiliki kasih yang walaupun kami harus berkorban, kami tetap mengasihi Engkau di akhir sepanjang kehidupan kami. Jamah setiap anak-anak-Mu yang hari ini memiliki kasih yang filio, memiliki kasih yang sangat terbatas, hanya memiliki kasih yang separuh-separuh dengan Engkau. Tuhan, ciptakan iman mereka, kasih mereka seperti kasih yang Engkau tuntut kepada setiap kami, yaitu kasih yang agape, kasih yang agapao, walaupun kami harus berkorban untuk semuanya ini. Jamah setiap kami, yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang kekurangan Engkau tambahkan, yang sedang menderita hari ini Tuhan Engkau beri penghiburan, yang sedang kehilangan saudara-saudara yang dikasihi, Tuhan Engkau memberi kekuatan baru kepada mereka, sehingga kami dapat melewati masa pandemi ini bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kasih kami. Kasih-Mu selalu baru kepada kami setiap pagi dan selalu baru setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapat.
ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencarimu Tuhan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada hanya bagiku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman dari kami. Untuk sementara, ibadah akan berlangsung secara online.
Ibadah online akan berlangsung setiap minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan kasih dapat Anda berikan melalui rekening BCA kami. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.